Mas Yoga dulu deh. Mas Yoga, dari 2 debat sebelumnya ini apa evaluasi Anda? Apakah memang program kerja yang disampaikan di 2 debat sebelumnya itu sudah tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat Jakarta? Ya, ini yang akan membedakan kalau tadi di debat 1, debat kedua itu istilahnya kalau kita bicara itu kotaknya masih tipis-tipis lah ya. Di debat ketiga ini kan benar-benar fokus nanti ke kota, ya. Kota dengan segala macam jadi dengan permasalahan yang sering terjadi di Jakarta seperti itu ya. Dekat dengan keseharian kita kan, masalah banjir, macet ini kan masalah sehari-hari. Nah, ini yang menarik nanti adalah kaitannya karena ini merupakan debat pamungkas, maka kita berharap ini ya tentu uji kemampuan paling terbaik mereka ya dalam hal menyelesaikan masalah di perkotaan tentunya tadi. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah karena ini debat pamungkas, maka silahkan berikan gagasan-gagasan yang terbaik buat warga Jakarta. Ya. Tetapi ada 3 nih catatannya nih, Mas Reza. 1 tadi, bahwa program yang ditawarkan hanya 5 tahunan loh ya, kan terbatas. Anggaran juga terbatas, sehingga program yang ketiga adalah program yang harus realistis dilakukan. Dan yang terpenting sebenarnya, saya yakin ketiga paslon pasti sudah menyiapkan solusi-solusi yang menarik terhadap isu perubahan iklim dan kota. Nah, yang akan membedakan justru saya ingin melihat adalah terobosan dalam hasil survei terbaru loh ya. Yaitu ada 2, soal isu bahan pokok dan juga isu lapangan kerja. Nah, bagaimana dalam menyelesaikan masalah soal banjir, macet, dan penataan kumuh misalnya, itu justru memberikan lapangan kerja yang baru. Karena yang dibutuhkan warga Jakarta ternyata adalah lapangan kerja. Nah, ini jelas program konkretnya nanti seperti apa harus benar-benar diungkapkan. Betul. Jadi solusi pasti banyak. Tapi kalau buat rakyat kebanyakan, saya bisa dapat kerja apa di situ? Nah, dan konteks banjir, macet, nah itu karena ternyata soal bahan kebutuhan pokok dan lapangan kerja itu yang nomor 1, 2 sekarang, Mas. Nah, ini menurut saya tadi yang harus dijadikan persoalan. Karena apa? Ternyata banjir sama macet, misalnya banjir macet, itu ada di posisi 5 sama posisi 7, bukan posisi 1, 2 gitu. Nah, bukan berarti banjir macet nggak penting ya, tetapi tadi solusi yang ditawarkan soal banjir macet harus bisa dikaitkan dengan membuka lapangan kerja. Kuncinya justru ada di situ. Dan buat generasi milenial sama Z, ada di situ peluangnya. Oke, kalau begitu saya langsung ke Bang Ihsan deh. Bang Ihsan, kalau kita lihat dari debat pertama dan juga debat kedua ya, ini tentunya pasangan Dharma Pangrokun Kunwardana selalu mengedepankan soal akhlak ini. Nah, apakah soal akhlak ini kembali menjadi senjata andalan di debat pamungkas ini, di debat ketiga ini, Bang Ihsan? Tentu saja, saya ralat bukan akhlak tapi adab. Tapi yang pertama saya tentu saja dari tim Dharma Kun menyampaikan terima kasih kepada Metro TV yang telah memungkinkan kita ada dalam dialog ini. Sebagai kandidat yang minim secara logistik, kami sangat berharap forum-forum seperti ini itu bisa terus dilakukan dan dengan demikian kami bisa menyampaikan gagasan dan pikiran kita untuk kemudian dicerna atau disampaikan ke masyarakat. Betul sekali, adab menjadi basis gagasan atau visi misi dari pasangan Dharma Kun karena kita melihat ini menjadi persoalan krusial. Kita Jakarta hari ini dari berbagai hasil data yang kalau kita simak itu menjadi negara tahun 2023 yang lalu negara yang paling kotor ya polusinya. Sekarang kita di urutan ketiga. Kemudian kita juga masuk 10 besar kemacetan yang itu tentu saja berkontribusi terhadap polusi udara dan sebagainya. Ini tantangan kita. Nah, tantangan ini tentu saja harus berangkat dari kepemimpinan yang mengedepankan adab. Adab itu di dalamnya ada integritas, di dalamnya ada tanggung jawab, di dalamnya ada... Baik, sebelum kita jeda, saya ingin ke Mas Zulfikar dulu. Mas Zulfikar, bagaimana nih persiapan dari paslon nomor urut 3, Pramono Anung, Rano Karno menghadapi debat pamungkas ini? Karena kan katanya di debat sebelumnya itu Bang Rano Karno yang lebih mendominasi. Nah, apakah sekarang pembagian tugasnya lebih seimbang atau justru Mas Pram ini yang akan menguasai atau mendominasi jalannya debat? Ya Mas, jadi debat malam ini itu adalah debat yang paling penting karena terkait dengan permasalahan yang paling mendasar di kota Jakarta, ya. Dan apa yang kita saksikan selama debat pertama dan kedua itu adalah sebuah bukti di mana Mas Pram dan Bang Rano ini adalah pasangan yang ideal yang memiliki kemampuan untuk saling mengisi satu sama lain gitu ya. Mas Pram ini adalah seorang politisi senior, tetapi juga beliau adalah seorang teknokrat, berlatar belakang teknik pertambangan, lalu kemudian politik dan sebagainya, dan punya pengalaman yang sangat luas di dalam tata kelola pemerintahan. Bang Rano adalah seorang asli Betawi yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik dan kapasitas modal sosial yang begitu luas yang dibutuhkan oleh pemerintah ketika mendekati masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka.
di dalam debat ketiga ini saya kira persiapan yang dilakukan itu sudah sangat matang dan kita sudah mempersiapkan beberapa konsep-konsep penting yang merupakan bagian dari apa yang sudah dialami Jakarta selama 5 tahun terakhir. Dan ini adalah sebuah komitmen dari Mas Pram dan Bang Rano untuk memajukan Jakarta agar kita bisa melihat progres yang lebih signifikan. Jadi dengan waktu menjawab yang mungkin akan dibatasi begitu ya, hanya 4 menit atau 2 menit begitu, artinya sudah bisa menggambarkan apa program konkretnya nanti ya? Insya Allah, semuanya sudah ada, sudah ada detailnya, sudah ada angka-angkanya, sudah ada target-targetnya. Oke, Bang Adi Pray. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Adi Pray. Bagaimana nih Bang Adi Pray melihat dua debat sebelumnya dan apa yang akan Anda harapkan untuk debat pamungkas kali ini? Ya, saya kira memang kalau melihat debat-debat, semua paslon pastinya sudah persiapan, termasuk mensimulasi bagaimana statement-statement yang disampaikan itu sesuai dengan waktu. Karena saya kira semua paslon ini secara kognitif, secara pengetahuan dan pengalaman, referensinya cukup luar biasa dengan suplai data dan informasi. Tapi kalau lupa ngomong itu dibatasi, itu bisa tidak akan connect pesan politiknya. Nah tentu saya melihat di debat terakhir ini adalah karena pamungkas, ini pasti akan menjadi kesan bagi pemilih untuk datang ke TPS. Ya tentu harus to the point, hal-hal yang sifatnya realistis dan kemudian mudah diingat oleh pemilih. Itu kuncinya. Saya berharap nih dalam debat kandidat nanti di antara 3 paslon ini mengatakan bahwa soal banjir akan selesai misalnya dalam 4 tahun. Kalau tidak terbukti bisa tagih janji saya ke Balai Kota. Kalau ada yang ngomong begitu keren. Kalau ngomong solusi tentang banjir kan sering kita ngomong. Sejak Ali Sadikin dan sampai Gubernur Anies misalnya. Ngomongnya bagus-bagus, indah-indah. Tapi kan solusinya tidak selesai. Banjir tetap ada, macet tetap ada, kemiskinan juga tetap menjadi suatu hal yang serius. Tata kota juga semraut, kecuali Sudirman dan Tamrin ya. Tapi di sekitarnya kan kita bisa cek satu persatu. Oleh karena itu bagi saya yang akan menjadi diferensiasi penting dari masing paslon itu harus berani dia menyampaikan kapan kira-kira timelinenya semua program itu yang akan dieksekusi. Kira-kira kalau persoalan macet dalam 3 tahun minimal dikurangi kalau pun toh tidak bisa diselesaikan. Soal banjir maksimal misalnya 4 tahun, kalau pun toh tidak bisa TAC minimal persoalan banjir itu surutnya dalam sejam ataupun 2 jam. Itu kan butuh komitmen. Selama ini orang membaca visi misi kandidat itu tidak bisa diikat. Setelah selesai jadi gubernur, ketika ingin menagih, selesai. Nggak ada komitmen apapun. Saya berharap ada calon gubernur yang berani menyampaikan itu secara terbuka. Kalau janji politiknya tidak selesai 3 tahun, 4 tahun, saya siap dikeroyok misalnya di Balai Kota. Jadi itu menurut Anda di debat pamungkas ini akan menentukan naik turunnya elektabilitas ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.